Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Adriarni. Saya mengajar di kelas 5A SDN Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk aksi nyata di PNM, topik yang saya ambil tentang kurikulum merdeka dengan pokok bahasan mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum merupakan jantung pendidikan, dan dalam kurikulum, rencana pembelajaran disusun secara sistematis serta terstruktur. Kurikulum mencakup tujuan serta konten, metode pengajaran, dan evaluasi. Tujuan dari kurikulum adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam proses pendidikan sehingga para siswa dapat mencapai potensi mereka secara optimal, mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan sesuai dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan untuk masa depan, serta menilai serta memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, mengapa kurikulum harus diubah? Beberapa alasan mengapa kurikulum perlu diubah. Dalam era Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini masyarakat diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sebelumnya. Beberapa alasan dibuatnya kurikulum merdeka yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menghadapi tantangan abad 21, memberikan fleksibilitas, serta pengembangan karakter etika yang diselaraskan dengan visi Indonesia maju. Hal ini juga mengidentifikasikan perlunya pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkelanjutan. Lalu, mengapa kurikulum harus diadaptasi? Beberapa alasannya adalah karena perubahan sosial, di mana masyarakat selalu mengalami perubahan baik secara aspek ekonomi, politik, budaya, dan juga lainnya. Kurikulum tersebut harus diadaptasi dengan perubahan ini agar siswa dapat mempelajari hal-hal yang relevan dan bermanfaat untuk masa depan mereka. Yang kedua, berdasarkan perkembangan teknologi. Teknologi saat ini terus berkembang dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, kebutuhan industri. Yang keempat, kebijakan pemerintah, di mana kurikulum harus diadaptasi sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pendidikan atau kurikulum dalam suatu negara atau wilayah. Yang terakhir adalah globalisasi. Kurikulum merdeka atau dikenal dengan program Merdeka Mengajar. Dalam kurikulum merdeka, yang ingin ditonjolkan adalah pemberdayaan siswa sebagai subjek belajar, sebagai pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Kurikulum juga memfokuskan untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran dengan memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk berkolaborasi dan mengembangkan program pembelajaran yang unik dan efektif. Melalui kurikulum merdeka, menekankan pengembangan karakter yang positif pada siswa seperti etos kerja, toleransi, kejujuran, dan rasa empati yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Jadi, kesimpulannya, kurikulum perlu diadaptasi agar siswa dapat belajar tentang teknologi terbaru serta mempersiapkan mereka untuk masuk dan berkompetisi di dunia digital. Implementasi kurikulum merdeka yang sudah saya terapkan diantaranya di lingkungan sekolah, di lingkungan KKG, dan sebagainya. Sertifikat yang sudah saya terima dan juga link JIPOM dalam link umpan balik terhadap maksud dan manfaat dari kurikulum merdeka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.